masa pandemi. Pertama-tama saya akan menceritakan kegiatan saya terlebih dahulu. Untuk kegiatan saya di masa pandemi, yaitu saya memilih untuk membantu orang tua bekerja, karena saat ini keadaan ekonomi bagi sosial di Indonesia terlebih itu hampir semuanya terkendala, apalagi ditambah dengan stratifikasi sosial yang kian meningkat. Nah, untuk biasanya saya bekerja itu pada waktu sore sekitar pukul jam 5 saya berangkat dari rumah ke pasar. Nah, dari sana dari bekerja tersebut saya mempunyai banyak kenalan ya, manusia ya, kebanyakan orang-orang yang random, baik kepribadiannya yang lucu, terus yang tegas, bahkan tidak bisa diajak bercanda pun ada. Nah, kebanyakan kenalan-kenalan saya ini orang kisaran berumur 40 ke atas, baik itu mempunyai anak, terus duda atau janda, itu hampir semuanya saya kenal di pasar tersebut. Nah, ada satu kejadian lucu waktu saya bekerja di pasar tersebut, di mana ada seorang teman saya, yaitu seorang pedagang sayur, di mana ia berumur 45 tahun, dan di mana ia kedapatan tidak memakai masker pada saat operasi Satpol PP berlangsung. Nah, di situ dia ngotot-ngotot, bahkan hampir mengancam satu petugas tersebut. Nah, dalam kejadian tersebut saya langsung melakukan cross check terhadap orang tersebut, dan bertujuan untuk melakukan mediasi, menjelaskan bagaimana prosedur penanganan yang dilakukan petugas. Nah, di situ kan kalau petugasnya memberi sanksi, yaitu berupa penyitaan KTP yang bisa diambil nanti pada waktu jam sidang di kantor Satpol PP tersebut. Nah, kalau tidak membawa KTP konsekuensinya yaitu HP-nya akan diambil dan diganti, dan sifatnya itu sebagai bentuk jaminan atau barang bukti. Nah, di situ teman saya marah-marah, tidak mau, dan bersikukuh HP-nya disita. Tetapi saya melakukan mediasi tersebut, lalu menjelaskan bagaimana prosedur pengambilan yang tepat. Tetapi dia tetap tidak mau, bahkan sempat membentak-bentak petugas yang sedang beroperasi. Nah, sifatnya saya di sini adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi dalam diri kita yang ada untuk membantu orang sekitar yang kesusahan terhadap konflik yang dialaminya. Terlebih masyarakat yang saya paham di pasar memang bukan bermaksud stereotip, tapi memang kurang dalam pengetahuan intelektual, tidak memahami prosedur ketertiban yang ada di pasar. Lalu saya besoknya bersama orang itu ke pasar, lalu besoknya saya bilang ke orang itu kalau HP-nya bisa diambil sekarang juga. Besoknya saya mengajak orang tersebut untuk ke kantor Satpol PP untuk mengambil HP-nya dan membawa serta KTP-nya sebagai bukti alat tukar, sebagai jaminan pelanggaran protokol kesehatan. Nah, besoknya orang tersebut bertanya kepada saya, loh kok ambilin HP-nya gampang, terus apa ada orang dalam di situ? Saya jawab enggak, tetap HP tersebut sebagai bukti fisik bagi pelanggar protokol kesehatan, tetapi saya menukarkan KTP orangnya tersebut untuk ditukarkan sebagai slip pelanggaran protokol kesehatan. Ya, dia ketawa-ketawa sendiri dong. Maksudnya itu kayak kok gampang, lalu kok HP-nya udah kembali tanpa ada denda sepeser pun. Ya, tanpa dia sadari ada tanggal sidang tertentu yang mengharuskan dia membayar denda terlebih dahulu, seperti itu. Bagi remaja di usia saya memiliki kenalan di pasar yang lebih tua, kisaran umur 40 atau 50, memiliki anak 2 atau 3, itu memang sangat unik. Terlebih kita bisa memahami lah kepribadian mereka yang lucu, terus juga guyon,
intinya akrab berbaur, walaupun sebelumnya belum pernah sama sekali berkenalan bahkan bertemu, tapi mereka gampang akrab terhadap kita karena memang bawaannya kalau di sana itu nyantai begitu. Untuk keluh kesahnya di pasar sih ada kata mereka, cuma saya mewawancarai beberapa, mereka itu sedih kalau saat penerapan PPKM berlaku atau pembatasan penerapan masyarakat berskala sosial kecil, yaitu mereka dituntut untuk tutup jam 8 malam, di mana jam-jam tersebut adalah jam-jam ramai dari kegiatan pasar tersebut berlangsung. Nah, di sini banyak pedagang-pedagang kecil yang mengharapkan agar pemerintah setempat tidak bisa memberikan maaf. Di sini pedagang-pedagang kecil mengharapkan kepada pemerintah setempat bahwa mereka mengharapkan efektivitas dan keringanan dari PPKM tersebut, di mana mereka dituntut untuk memberikan pemberlakuan atau peraturan yang efektif dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, seperti itu. Nah, berikut adalah kegiatan saya waktu di pasar.